Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armadi STMM, Camat Gunung Bintang Awai, mengajak pemirsa sekalian untuk mengikuti video podcast mendadak penuh makna dan penuh manfaat buat kita semua. Jangan lupa ya, like and subscribe di HN2R channel YouTube. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat tinggal nalatai, salam sahujud karena malempang, adil katalino bacuramin ka saruga, basengat kajubata. Harus. Pemirsa podcast mendadak bersama saya Hendri Dunan di siang hari ini kembali menyapa Anda melalui podcast yang sangat unik, guyonannya luar biasa, pokoknya serba mendadak ya. Ya, seperti yang Anda ketahui ya, pemirsa, saya sudah beberapa kali membuat video podcast di beberapa kecamatan. Kali ini beliau adalah salah satu tokoh di tempat ini. Pemirsa pasti penasaran nih, tokoh ini luar biasa. Penampilan oke, penuh dengan karismatik ya. Langsung saja saya sapa beliau di samping saya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Armadi STMM ya. Siap. Ya. Siang hari ini ada perbincangan yang cukup menarik untuk pemirsa dengan profil Bapak mungkin bisa Bapak sampaikan ke pemirsa kita di Mendadak Podcast. Oke. Terima kasih Bang Hendri Donan dari Dinas Kominfo. Siap. Yang telah berkenan bisa hadir di Kecamatan Gunung Bintang Awai. Nah, dan ini sungguh sangat luar biasa. Alhamdulillah. Itu saya bilang tadi pemirsa ya, saya tadi memang saja nggak nyebut kecamatannya. Karena saya kepengen pemirsa penasaran, kok Bang Hendri ada di mana gitu ya. Siap. Tapi karena Bapak ini sudah memperkenalkan tempat yang saya datangi ke sini, lanjut Pak. Sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Siap. Saya bisa dikunjungi. Siap. Kalau perjalanan dari Buntok ke Tabakanilan, mungkin dengan kondisi jalan yang sudah dirasakan, kemudian dengan kondisi satu-satunya kecamatan di Kepulauan Selatan yang belum ada kelurahannya, ini ada di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Bang Hendri. Ya. Iya, tentunya di kelurahan yang nggak ada sama sekali ini ya. Ya. Pasti tersimpan dengan potensi wisata yang unik ya Pak ya. Yang perlu dikunjungi, tapi nanti saja. Siap. Ya, kita bahas acara itu ya. Silakan Bapak perkenalkan dulu profil Bapak, artinya nama Bapak siapa. Terus sebelum bekerja di kecamatan pernah di mana gitu ya? Terima kasih Bang Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud karena melempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang luar biasa. Adapun profil singkat Bang Hendri yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah dengan masa kerja yang hampir 24 tahun sebagai ASN, saya sedikit menjelaskan bahwa saya pernah bekerja di PUPR sebagai tenaga honor sampai kepada tenaga kontrak, Bang Hendri, yaitu kurang lebih 9 tahun 8 bulan. Nah, 9 tahun 8 bulan. Jadi saya sangat merasakan sekali apa yang dirasakan oleh kawan-kawan honorer, tenaga kontrak sampai ke P3K. Kemudian berikutnya Bang Hendri, saya pada tahun 2006 saya dapat anugerah yang luar biasa. Zaman itu kami semua diangkat jadi pegawai negeri sipil, dan melalui calon pegawai negeri sipil, kemudian pegawai negeri sipil. Nah, alhamdulillah dengan perjalanan yang singkat saat itu, saya berjuang sambil menyelesaikan S1 setelah sudah dapat CPNS. Dan alhamdulillah sekitar bulan April 2009
sampai dengan 2011 saya diberi kepercayaan jabatan sebagai sekretaris lurah Hilirsper, tepatnya di Buntok. Buntok ya. Nah, di Buntok karena Buntok itu Dusun Selatan terdiri dari 3 kelurahan. Iya, Nah, betul jadi alhamdulillah saya menjabat di situ sebagai sekretaris lurah atau sering disebut seklur katanya. Seklur, gitu. ya. Kemudian berikutnya Bang Henry, saya diberi amanah lagi sekitar bulan April 2011 sampai dengan Oktober. Saya diberi kepercayaan menjabat saat itu yaitu sebagai sekretaris lurah di Mangkatip. Nah, saya ke hilir lagi. Hilir lagi. Nah, Ya? Ke Dusun Hilir. ke Dusun Hilir di Mangkatip. Nah, setelah saya menjabat di Mangkatip beberapa tahun, setelah itu zaman PJ Pak Mugeni saat itu kan, Oh, iya. kita masih ingat ya. Saya diberi kepercayaan lagi untuk menjabat di Kelurahan Pendang, yaitu sebagai kasih pemerintahan di Kelurahan Pendang. Iya. Dan kebetulan Bang Henry, saya dilahirkan di Kelurahan Pendang. Nah, jadi saat itu saya diberi kepercayaan untuk mengabdi di kampung halaman. Dan setelah itu secara singkat lagi saya menjelaskan ini, saya diberi kepercayaan dalam 2018 itu 2019 saya kembali ke Buntok sebagai kepala seksi pembangunan dan peningkatan pada bidang pengairan saat itu di Dinas PUPR. Nah, jadi kisahnya sudah kembali ke Buntok saat itu. Oh iya. Dan berikutnya dengan kepercayaan luar biasa, saya di 2019 sampai 2024 saya diberi kepercayaan sebagai kepala bidang sumber daya air di Dinas PUPR Kabupaten Batu Selatan. Jadi kalau saat dulu itu adalah bidangnya pengairan namanya. Tetapi zaman saya pertama kali itu berubah menjadi kabitnya adalah sumber daya air atau SDA. Nah, itu mungkin kalau sekarang orang tidak tahu bahwa di situ hanya tahu pengairan. Nah, kalau tahu SDA dikira sumber daya alam, padahal itu sumber daya air. Dan alhamdulillah dengan suasana yang tidak tahu atau bagaimana kita kembali diberikan anugerah, diberi kepercayaan oleh pimpinan, saya ditunjuk sebagai camat Gunung Bintang Awai, dan itu pada Mei 2024 sampai sekarang alhamdulillah masih tetap. Jadi saya bisa melaksanakan tugas dengan baik hampir 2 tahun lebih. Dan kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan tugas sebagai pensiun sipil pada Oktober 2027. Itu sudah selesai di 58 tahun. Mohon doa Bang Henry, mudah-mudahan dan pemirsa sekalian, saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga bisa mengembangkan tugas sebagai abdi negara sampai dengan penghujung saya melaksanakan tugas, yaitu di 15 Oktober 2027. Saya kira itu untuk profil singkat saya, Bang Henry. Iya. Oke, luar biasa Pak Camat ya. Bolak-balik. Asalnya masih honor ya? Honor, tenaga honor. Honor pada saat itu 9 tahun ya Pak? 8 tahun, 9 bulan, kurang lebih 9 tahun lah. Ya, 9 tahun. Jadi perjuangan ya, itu kan semacam perjuangan namanya menuju ke suatu keberhasilan. Tidak mudah ya pemirsa ya. Banyak lika-likunya sampai beliau jadi seorang camat di sini. Luar biasa Pak Camat ini. Oke Pak Camat. Terlintas dari profil Bapak, Bapak kan sudah 1 tahun lebih ya? 2 tahun lebih ya. Mungkin Bapak sudah mengetahui yang profil wilayah ini ya Pak, dari Kecamatan Gunung Bintang Awai ini. Jadi sedikit saya pertanyakan Pak, untuk profil wilayah ini ya, sukunya ada berapa persen, terus agamanya gitu ya. Nah itu. Baik, terima kasih Bang Henry dan pemirsa sekalian. Untuk profil wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan luas wilayah itu sebesar 1.933 km persegi, sangat luas sekali, yang mencakup dengan 21 desa dan 3 dusun, yang tersebar ke seluruh sampai di Ngurit dan Bintang Ara, luar biasa. Dan jalan itu tidak ada yang dilalui melalui jalan tembus, tetapi itu ada jalan-jalan perusahaan. Nah itu, jadi luar biasa perjuangan kawan-kawan di desa dengan jumlah penduduk yaitu sebanyak 19.826 jiwa.
Jadi untuk suku Ya, suku. itu sebagaimana semboyannya di sini ada itu Dusmala. Jadi yang urut satunya itu suku itu adalah Dayak Mayan, kemudian Dayak Dusun, kemudian juga ada Dayak Bawo, Bang Henry, kemudian ada Taboyan, kemudian berikutnya Bakumpai dan Banjar. Ini genap komplit sekali di Kecamatan Gunung Bintawai. Tapi yang mendominasi itu adalah Dusun Mayan Lawangan. Nah, saya kira itu. Kemudian untuk kondisi keagamaan, jadi gambarannya aja yang beragama Islam Kecamatan Gunung Bintawai di angka 6.225 jiwa lebih. Kemudian yang Kristen yaitu di angka 3.867 jiwa lebih. Kemudian Katolik yaitu 3.478 jiwa lebih, dan Hindu Keharingan di angka 880 sampai dengan 900-an jiwa. Dan ini tersebar di 21 desa dan 3 dusun. Ya. Saya kira itu nih. Itu secara keseluruhan ya Pak. Oke Pak. Di tengah keberagaman suku dan agama seperti itu, apakah aman? Alhamdulillah Masih aman dengan kondisi kebersamaan ya. selama ini Kecamatan Gunung Bintawai aman, kondusif dan terkendali. Luar biasa. Ya. Oke ya, memang ya pemirsa ya, kita di Kalimantan ini artinya selalu tetap aman, terkendali yang pastinya Pak ya. Tapi tidak lepas dari sebuah apa yang namanya seperti istilah sebuah lagu Pak. Ini mohon maaf Bang Haji Romai Rama, saya nyenggol sampean ya Pak Haji ya. Seperti sebuah lagu yang Bapak ciptakan itu Rambate Ratahayu. Oh, luar biasa. Ya, itu sifat kegotong royongan, masih sifat kebersamaan. Apalagi menghargai setiap suku, agama dan sebagainya ya Pak ya. Jadi lengkap di istilah bahasa Rambate Ratahayu. Oke Pak. Ini yang lebih menarik nih pemirsa ya. Dari profil wilayahnya, terus suku, agama dan sebagainya. Pasti pemirsa ya ada yang lebih berpotensi nih. Ini yang saya tunggu nih. Ya Pak. Untuk potensi wisata bagaimana Pak? Terima kasih. Mungkin orang hanya tahu Gunung Bintangawai itu hanya ada Gua Lempang, mungkin selama ini. Iya Pak. Nah, Gua Lempang yang ada di antara perbatasan Bipakali dan Desa Palurejo. Mungkin hanya tahunya Gua Lempang. Baik pemirsa sekalian, dalam kesempatan ini saya menyampaikan banyak sekali objek wisata yang perlu dikembangkan di wilayah Kecamatan Gunung Bintangawai. Di antaranya satu di Desa Bipakali yang alhamdulillah Pak Bang Henry tahun ini tadi ada kegiatan TMMB. Bahwa jalan dari Bipakali menuju air terjun Tuang Doyang itu air terjun. Nah ini yang sangat menarik sama sekali, dan mungkin suasana itu nanti Bang Henry dan kawan-kawan bisa ke sana, dan jalannya sudah bagus dilaksanakan oleh TMMD tahun 2026 kemarin, baru saja ditutup oleh Komandan Kodim. Nah kemudian juga kita kembali ke Gua Lempang. Gua Lempang itu ada yang mengatakan itu masuk wilayah Bipakali, kemudian ada juga yang di wilayahnya Desa Palurejo. Tapi intisarinya ke Palurejo yang lebih dekat. Nah, tapi yang paling menarik itu adalah air terjun Tuang Doyan namanya. Nah ini yang baru-baru nih yang mungkin nanti bisa dilihat sana, air terjunnya sungguh luar biasa, dan mungkin nanti akan kita coba menayangkan itu. Kemudian kita beranjak lagi ke daerah Desa Bintangara. Nah jadi Desa Bintangara itu sebuah desa yang paling jauh didatangi. Bang Henry kalau nanti bisa dari Kecamatan Gunung Bintangawai kita menuju ke Desa Patas 2 dulu. Oke, siap. Setelah dari Patas 2 langsung kita naik Klotok. Nah naik Klotok ini menuju Desa Bintangara. Nah, dalam liku-liku menuju Bintangara itu tidak ada lain, kiri kanan tuh semua adalah gua batu yang dilewati. Unik sekali perjalanan itu. Unik sekali. Kalau memang nanti boleh kita ke sana, itu unik sekali. Semua kiri kanan tuh luar biasa karunia yang diberikan kepada menuju ke desa itu, semua gua batu semua. Iya. Nah, di sana itu kalau kita sampai di Bintangara, maka kita yang pertama kita temui itu adalah Guraung, itu kan Guraung tulang, artinya gua di raung tulang. Jadi ada tulang yang peninggalan orang dahulu. Nah di situ yang kita temukan pertama itu ada di Desa Bintangara.
Kemudian di sana ada air terjun Dason namanya. Nah ini luar biasa juga nih. Ini mungkin belum terekspos saja nih. Pasti Pak. Nah ini akan coba kita nanti ya. Jadi ini ada air terjun Dason, dan yang ketiga di Bintangara itu ada Tulungan namanya. Tulungan itu ada model cerita tempat sesajen orang dulu dan sebagainya. Di situ luar biasa. Itu semua dari kerangka-kerangka manusia yang di sana kelihatan sekali. Nah itu. Kemudian kita beranjak ke Desa Ngurit lagi. Desa Ngurit yang paling terakhir di daerah atas perusahaan. Nah, Desa Ngurit kita menemukan satu objek wisata itu mungkin belum terekspos juga, yaitu pemirsa sekalian di sana ada air terjun Gunung Batu namanya. Ini suasananya luar biasa air terjun itu. Kemudian ada satu lagi di Desa Ngurit yang belum terekspos, yaitu pemandian Muntak Jaya, Bang Henry. Nah ini kan mungkin Bung Henry mau baru mendengar ini kira-kira ya. Baru. Nah luar biasa, mungkin kerja sama podcast dadakan ini, mungkin ini membuka cakrawala kita. Betul sekali Pak. Dan satu lagi, Bang Henry, di sana ada di Desa Sungai Paken yang sekarang sudah jadi objek wisata, itu sudah didatangi orang, yaitu Liang Santangan. Sangat menantang sekali di sana. Liang Santangan. Itu luar biasa lagi. Nah, Barito Timur semua itu ke situ semua. Nah, di Desa Sungai Paken. Saya kira ini dulu untuk ini, dan mudah-mudahan nanti bisa digali lagi, dengan adanya podcast dadakan ini, luar biasa manfaatnya. Ya, Bang Henry, itu kira-kira. Iya Pak. Terus untuk UMKM Pak, gimana? Alhamdulillah untuk UMKM ada dua binaan, satu di desa Palurejo dan Wayun, itu ada satu UMKM yang sudah maju, itu dibina oleh perusahaan mutu. Nah, itu ada pembinaan macam-macam, segala keripik, kemudian tahu dan sebagainya, luar biasa. Tapi yang paling menonjol sampai ke tingkat nasionalnya, itu ada satu UMKM Desa Patah Satu yang diawaki oleh seorang perempuan di sana, dan sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Sabariah. Mungkin kerap kali itu ya keluar ya kalau kita. Nah di situ UMKM-nya dari pembuatan kain dari ekoprint. Nah, ekoprint itu Bang Henry misalnya dari daun kelakai. Nah, itu dibuat daun kelakai, diproses jadilah kain. Kemudian juga dari ekoprint itu bisa dibuat jas. Jas seperti Bang Henry pakai itu nanti ada jas ekoprint namanya. Luar biasa. Tapi seandainya kita tadi ini mungkin saya bawalah contoh-contoh itu. Iya sebenarnya. Nah, kemudian ada juga topi dari ekoprint itu. Nah, itu semuanya dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan. Luar biasa Bang Henry. Kemudian juga bisa dibuat tas, dibuat dompet dan lain-lain sebagainya. Dan nanti suatu saat kita akan datang ke galerinya satu. Nanti kita akan melihat itu semua. Oke, siap Pak. Oke, itu luar biasa ya di Kecamatan Gunung Bintang Awa ini, ternyata banyak sekali potensi wisata. Balik lagi ke potensi wisata ya Pak ya. Yang seperti Bapak bilang tadi hampir tidak terekspos. Nah, jadi sebenarnya pemirsa saya ini jadi penasaran sih. Karena gini, karena saya ini adalah sebenarnya seorang kalau bahasa Inggris istilahnya fly world adventure. Luar biasa. Terbang menjelajah udara. Luar biasa. Untuk seni budaya tadi gimana? Jadi begini, di Kecamatan Gunung Bintang Awa yang terdiri dari 21 desa, 3 dusun, itu sungguh luar biasa untuk seni budaya. Dan alhamdulillah selama kepemimpinan saya dan baru pernah Kecamatan Gunung Bintang Awa itu juara 1 dalam karnaval budaya, dalam event festival Dani Dahanai Barito Selatan. Karena apa? Saya mencoba mengumpul potensi-potensi. Itu di semua desa itu ada sanggar tarian daerah misalnya. Sanggar itu di sana ada yang paling dominan itu adalah untuk kegiatan Dayak Mayan itu dan sebagainya. Itu ada sanggar-sanggar seninya dari suku Dayak. Nah, sekarang kita bergeser lagi ke daerah Wayun. Di sana ada sanggar. Di sana paling terkenal. Makanya kemarin saya bawa acak semua ke Buntok untuk mengikuti pawai karnaval. Di sana kita akan ikut dihibur oleh Reok Ponorogo, kemudian itu ada Jawa Timur, Jawa Barat, ngumpul di sana. Nah, kalau kita bergeser dari Wayun lagi, di situ ada sanggar lagi. Nah, di situ sanggar yang memang rata-rata oleh orang Timur. Luar biasa kan dari Timur. Dari Timur. Nah, di situ kita coba kolaborasi dengan bermacam-macamnya kegiatan seni budaya. Akhirnya apa yang saya sampaikan tadi,
pacah bisul lah Kecamatan Gunung Tawai Ya. meraih juara umum Memang juara ketika dari pasti, tanah. Pak. Iya. Ya, karena kalau di setiap suatu daerah itu ya Pak ya, Ya. kalau memiliki apa namanya, anggaplah kekayaan alam ya, Iya. kekayaan budaya, suku, kemudian apalagi namanya UMKM dan sebagainya, Iya. saya yakin Pak, daerah itu pasti akan maju. Alhamdulillah, amin. 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 Oke Pak, harapan Bapak ke depannya untuk Kecamatan Bintang Awai? Terima kasih Bang Henry. Harapan ke depan, saya berharap tetaplah jaga Kecamatan Gunung Tawai yang sudah Ya. maju, kondusif. Mudah-mudahan tetap selalu terpelihara rasa kebersamaan. Iya, Karena betul. Gunung Bintang Awai ini beda dengan kecamatan lain. Di sini perbedaan itu indah, Bang Henry. Betul Luar sekali. biasa. Itu saja yang Iya. harapan saya. Luar biasa. Iya. Perbedaan itu memang Indah, apa namanya, Bang. indah ya. Iya. Walaupun berbeda suku, agama dan Agama dan sebagainya, sebagainya. tapi tetap rambate Rata rata. hayu. Nah, seperti lagu tadi. Luar biasa. Iya, Pak. Oke. Oke Pak. Sebelum kita menutup podcast ini ya, Iya. saya ada sedikit pertanyaan kepada Bapak. Tentunya ini merupakan suatu pandangan ya. Iya. Di tengah-tengah zaman modernisasi saat ini, zaman-zaman digitalisasi ya Pak ya. Iya. Kan yang istilahnya namanya anak muda ya. Iya. Kalau bahasa sekarang itu anak muda itu para Gen Z Pak. Iya. Ya, para Gen Z ini saya lihat di apa namanya informasi berita waktu beberapa yang lalu ya di berita informasi di TV Pak. Iya. Saya lupa itu nama negaranya, ada semacam budaya itu hampir hilang Pak karena masuknya budaya barat. Nah, ini kan memang zaman-zaman era digitalisasi seperti ini memang merajai Pak saat ini ya. Jadi untuk kita di Indonesia umum Indonesia ya. Iya. Apalagi untuk kita di Kalimantan ini, tepat di apa namanya, Barito Selatan ya Pak ya. Untuk menjaga seni dan budaya itu di tengah-tengah digitalisasi, modernisasi seperti ini, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak untuk mengimbangi antara digitalisasi, modernisasi dan seni budaya tersebut? Oke. Terima kasih Bang Ya, Henry. Pak. Khususnya di Kecamatan Gunung Tawai, tidak ada lain dan tidak ada bukan, karena era digitalisasi ini sudah Ya, luar biasa di kalangan pelajar terutama dan pemuda. ya. Tidak ada lain dan tidak ada bukan, itu kita selalu melakukan koordinasi dengan Kades, kemudian perangkat desa, kemudian juga melalui Mantri Adat. Ya. Kemudian juga kita bisa berkomunikasi dalam rapat kerukunan antarumat beragama, Ya. di mana kita meminta masing-masing punya kewenangan memberikan penyuluhan. Yang pertama itu adalah kita bisa memproteksi kepada anak-anak kita dan generasi muda. Ya, ya, Kemudian yang kedua, kita bisa menyampaikan bahwa narkoba itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Betul sekali Pak. Nah, ini yang kerap kali saya bawa setiap kali saya bisa menghadiri kegiatan di sekolah. Saya Bang Henry mohon maaf, di mana ada kegiatan sekolah mengundang dalam rangka lulusan, pelepasan siswa, saya selalu mengingatkan itu dan supaya saya hadir. Kemudian yang kedua, kalau ada penyuluhan dan sebagainya, insya Allah selama saya tidak bertabrakan kegiatan saya hadir. Dan saya ingatkan juga pada saat rapat kerukunan antarumat beragama, itu selalu juga disampaikan apakah dia pendeta, apakah dia basir, apakah ini kumpul semua di situ. Jadi disitulah kami menitipkan pesan kepada pemuka-pemuka agama yang berkompeten untuk menyampaikan supaya bisa memfilter atau memproteksi anak-anak muda, khususnya anak sekolah yang rentan ya. kemasukan daripada budaya-budaya. Ya. Saya kira itu. Ya, kalau untuk ini ya, seni tadi di tengah era-era zaman digitalisasi ini ya Pak ya. Untuk seharusnya begini ya, zaman-zaman era digitalisasi seperti ini kan enak sebenarnya Pak. Zaman sekarang ini seperti seni dan budaya tadi bisa diangkat melalui digital tadi Pak. Ya. Nah, sebenarnya seperti itu. Bisa. Nah, jadi bagaimana caranya supaya itu bisa lebih terangkat lagi Pak? Oke, terima kasih Bang Henry. Ya. Apalagi sekarang dengan adanya YouTube, Ya, TikTok, ya, Facebook. Facebook,
kemungkinan ini kemungkinan besar di seni budaya ini muncul semua itu. Iya, Dan betul. tidak menutup kemungkinan Kecamatan Luna yang kaya dengan hasanah budayanya itu nanti akan keluar melalui itu semua. Betul sekali, Dan Pak. setelah itu nanti akan keluar, baru nanti kita akan mencoba merampungkan dalam suatu kegiatan bersama. Nah, Ini iya. yang akan kita munculkan. Luar biasa, Pak. Iya. Nah, mantap. Oke, pemirsa mendadak podcast di kesempatan siang hari ini, obrolan santai kita ya, Pak ya. Terus semuanya serba mendadak, Ya, tapi penuh makna. penuh makna, Luar biasa. walaupun mendadak tapi Maknanya luar biasa. luar biasa. Iya. Nah, ini juga mendadak, pokoknya semuanya Semua mendadak, mendadak. Pak. Oke, makasih Pak Siap. atas kebersamaannya di kesempatan siang hari ini. Dan juga untuk pemirsa, jangan lupa selalu mengikuti video-video menarik saya seperti podcast, kemudian di Fly World Adventure tadi, ya. Dan saya atas nama Bang Hendri, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Oh iya, ketinggalan nih. Jangan lupa like dan subscribe di HN2R channel. Mantap, luar biasa. Terima kasih.